Partai Kanada dukung boikot produk permukiman ilegal Israel. Banyak anggota Partai Demokrat Baru Kanada yang mendukung boikot produk Israel yang diproduksi di daerah permukiman ilegal dalam konvensi partai. Anggota NDP memberikan suara mereka dalam pemungutan suara yang digelar akhir pekan lalu. Pada Selasa 13 April, Middle East Monitor melaporkan sebagian besar anggota NDP mendukung mosi yang diajukan aktivis Palestina dan Yahudi untuk mengubah kebijakan partai, yaitu mendukung boikot produk-produk dari pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina serta mengembargo senjata ke Israel. Mosi itu diajukan setelah selama bertahun-tahun banyak anggota NDP mendesak partai itu untuk mengambil sikap tegas terhadap konflik Israel-Palestina. Mosi yang diadopsi hari ini hasil dari gelombang besar dukungan akar rumput, kata salah satu pemimpin Resolusi Keadilan dan Perdamaian Israel-Palestina Konvensi NPD Ami Kisek. Posisi ini tidak hanya populer di kalangan anggota NDP, tapi juga didukung mayoritas gerakan buruh Kanada serta masyarakat Kanada pada umumnya, tambah Kisek. Jajak pendapat yang digelar Ecos Research tahun 2017 menunjukkan berdasarkan konteks pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel sebesar 78%, masyarakat Kanada percaya seruan boikot dari Palestina masuk akal. Bagi mereka yang identifikasi diri sebagai pendukung NDP, angkanya lebih besar lagi yaitu 90%. Kebijakan yang diadopsi Senin 12 April itu juga mendapat dukungan dari Serikat Buruh Kanada, termasuk Kongres Buruh Kanada yang mewakili 3 juta buruh di seluruh negeri ini. Salah satu penyelenggara resolusi lainnya, Gnevin Nevin, mengatakan revolusi boikot menegaskan posisi NDP sebagai salah satu dari sedikit partai di Kanada yang menuntut diakhirinya dukungan pada produk yang diproduksi di pemukiman ilegal dan menghentikan sementara aliran senjata ke dan dari Israel sampai Palestina merdeka. Di masa krisis sosial, lingkungan dan ekonomi sangat penting. NDP berdiri bersama dan mengambil arah ke masyarakat yang terpinggirkan dan berjuang untuk perdamaian dan keadilan dimanapun, kata Nevin. Pemungutan NDP, salah satu dari serangkaian organisasi Kanada, menentang brutalitas Israel menduduki tanah rakyat Palestina. Bulan lalu, dosen-dosen Yahudi di Universitas Kanada menentang definisi rasialisme terhadap Yahudi dari Aliansi Peringatan Holocaust Internasional yang sangat kontroversial. Erdogan tampar keras Israel, kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina, ungkapnya. Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, namun harus digarisbawahi. Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina. Israel kemudian merespon dengan mengusir duta besar Turki di Tel Aviv yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara. Turki pada awal tahun telah menunjuk duta besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv. Meski demikian, hubungan kedua negara belum kembali normal. Ada masalah jika bukan karena mereka, kami akan memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Israel, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataannya. Palestina adalah garis merah kami tidak akan menerimanya. Faktanya kami dengan sepenuh hati berharap hubungan kami dengan Israel membaik, sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik. Proses perdamaian Israel-Palestina telah lama terhenti karena kedua belah pihak menolak untuk berkompromi tentang masalah-masalah yang penting bagi mereka. Salah satu tujuan utama pihak Palestina adalah untuk memulihkan perbatasan sebelum Perang 6 Hari pada 1967 dengan kemungkinan pertukaran teritorial.
Palestina berharap untuk mendirikan negara mereka di tepi barat dan di jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel di sisi lain menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelum 1967 dan bahkan lebih memusuhi gagasan berbaka Yerusalem yang mereka anggap sebagai ibu kota bersejarah dan tidak berbagi. Meskipun sukses melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab dalam beberapa bulan terakhir, masih terhentinya pembicaraan damai dengan Palestina merusak prospek peluang Israel untuk menormalkan hubungan dengan banyak negara Arab, termasuk juga dengan negara Turki. Di sisi lain, Turki protes Amerika Serikat rutin kirim kapal perang ke Laut Hitam, Rusia berikan sindiran. Militer Amerika Serikat dikabarkan rutin mengirim kapal perangnya ke Laut Hitam. Hal tersebut sontak membuat Turki geram dan melayangkan protes. Dilaporkan Kementerian Luar Negeri Turki, Amerika Serikat bahkan hadirkan kapal penjelajah dan kapal perusak sejak akhir bulan lalu ke Laut Hitam. Kapal-kapal perang Amerika Serikat itu akan tetap berada di Laut Hitam hingga 4 Mei 2021 mendatang, kata Kementerian Luar Negeri Turki. Pengakuan saksi mata menjelaskan kapal-kapal Amerika Serikat bahkan telah melewati Selat Bosphorus Turki. Ia juga mengatakan kehadiran Amerika Serikat dan NATO di Laut Hitam semakin meningkat pada awal tahun ini. Sejak Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grishko menyindir militer Amerika Serikat yang meningkatkan aktivitas militernya di Laut Hitam. Ia mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan untuk berada di garis pantai tersebut. Selat Bosphorus yang menghubungkan Mediterania dan Laut Hitam sendiri telah diberikan kepada Turki. Berdasarkan kesepakatan Montreux di tahun 1936, namun juru bicara Pentagon John Kirby menjelaskan hal tersebut tidak perlu diperdebatkan mengingat aktivitas tersebut bukanlah hal yang baru. Justru mengatakan bahwa Rusia atau Amerika mengatakan bahwa Rusia lebih banyak mengumpulkan pasukan di perbatasan timur Ukraina sejak tahun 2014. Ketika hendak merebut Crimea dari Ukraina dan juga mendukung separatis pro-Rusia di kawasan Donbas timur Ukraina. Ia mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan untuk berada di garis pantai tersebut. Selat Bosphorus yang menghubungkan Mediterania dan Laut Hitam sendiri telah diberikan kepada Turki. Berdasarkan kesepakatan Montreux di tahun 1936, namun juru bicara Pentagon John Kirby menjelaskan hal tersebut tidak perlu diperdebatkan mengingat aktivitas tersebut bukanlah hal yang baru.